Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stika Ananda Yusri dari kelas C71. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review dengan judul efek sianida terhadap manusia. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung gugus sianol C dengan terikat N dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Asam sianida atau HCN adalah senyawa berbentuk cairan yang mudah menguap. Biasa digunakan dalam pembuatan asetonetril yang kemudian digunakan untuk produksi serat akrilik, karet sintesis, dan plastik. Senyawa ini berbentuk cairan tak berwarna dan sangat beracun, dengan titik didih sedikit di atas suhu ruangan, yaitu 25,6 Celcius. HCN diproduksi dalam skala industri dan sangat bernilai karena digunakan sebagai bahan baku banyak senyawa kimia, mulai polimer sampai obat-obatan. Adapun tujuan penulisan yaitu gambaran penjelasan senyawa kimia, terutama hidrogen sianida atau HCN, dan gangguan kesehatan yang terjadi akibat efek sianida HCN terhadap manusia. Selanjutnya, metode. Dalam kriteria inklusi, terdapat publikasi di Google Scholar atau PubMed, membahas mengenai efek sianida terhadap manusia, berbahasa Inggris dan Indonesia, publikasi dalam waktu kurun 5 tahun terakhir. Adapun kriteria eksklusi, yaitu tidak dapat diakses dan didownload, dan tidak sesuai dengan topik studi literatur. Bentuk kriteria dari jurnal tersebut yaitu literatur review. Hasilnya, berdasarkan penelusuran menggunakan kata kunci effect of cyanide on human, di Google Scholar ditemukan hasil 17.300, dan hasil penelusuran di PubMed didapatkan hasil 704 dokumen. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 artikel, 5 diantaranya terdapat penjelasan terkait efek hidrogen sianida atau HCN, sedangkan sisanya membahas lebih spesifik terkait dampak dari efek sianida terhadap kesehatan manusia. Di sini dapat teman-teman lihat tabel dari hasil tersebut. Di tabel sebelah kiri terdapat nama penulis, dan di tabel sebelah kanan terdapat judul jurnal yang saya dapatkan. Selanjutnya, hidrogen sianida atau HCN. Istilah sianida mengacu pada semua senyawa sianida yang dapat ditentukan sebagai ion sianida atau Cn-. Sianida adalah sekelompok senyawa yang mengandung gugus C terikat 3N, suatu atom dari karbon yang dihubungkan dengan satu atom nitrogen oleh 3 batas molekul. Senyawa sianida biasanya dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama disebut gratis sianida terkait dengan ion sianida Cn- diproduksi oleh pelarutan natrium atau kalium sianida dalam air, atau gas hidrogen sianida. Kelompok kedua terkait dengan kompleks lemah dan cukup kuat terbentuk antara ion sianida dan beberapa logam seperti Zn, Ni, Ag, Cd, dan Hg. Kelompok ketiga terkait dengan kuat kompleks yang terbentuk antara ion sianida dan ion Fe. Bentuk sianida yang sering tertelan yaitu kalium sianidanide atau KCN dan natrium sianida atau NaCN. Diubah menjadi hidrogen sianida atau HCN dalam pH asam lambung. Seperti dilaporkan di atas, bentuk sianida ini dengan mudah melintasi membran sel dan menghambat metabolisme aerobik di dalam mitokondria. Proses alami sianida diproduksi secara alami di lingkungan oleh berbagai bakteri, ganggang,
jamur, dan berbagai spesies tanaman, termasuk kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan akar. Efek sianida terhadap manusia. Sianida merupakan bahan yang beracun yang dapat menimbulkan berbagai dampak berbahaya. Sianida dapat membahayakan jantung dan otak, sebab kedua organ tersebut menggunakan oksigen. Sangat banyak yang mana dapat menghambat suplainya bila terpapar oleh sianida. Metode kontak dengan racun. Melalui mulut karena tertelan atau ingesti, melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi, melalui kulit yang terkena cairan. Efek tubuh pada sianida. Sianida dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf, pusat jantung, sistem endokrin, sistem otonom, dan sistem metabolisme. Biasanya penderita akan mengeluh timbul rasa pedih di mata karena iritasi dan kesulitan bernafas karena mengiritasi mukosa saluran pernafasan. Gas sianida sangat berbahaya apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi. Hanya dalam jangka waktu 15 detik, tubuh akan merespon dengan hipermia. 15 detik setelah itu, seseorang akan kehilangan kesadarannya. 3 menit kemudian akan mengalami apnea yang dalam jangka waktu 5-8 menit akan mengakibatkan aktivitas otot jantung terhambat karena hipoksia dan berakhir dengan kematian. Selanjutnya, tanda akhir sebagai ciri adanya penekanan terhadap CNS adalah koma dan dilatasi pupil, tremor, aritmia, kejang-kejang, koma, dan penekanan pada pusat pernafasan. Gagal pernafasan sampai henti jantung, tetapi gejala ini tidak spesifik bagi mereka yang keracunan sianida sehingga menyulitkan penyelidikan apabila penderita tidak mempunyai riwayat terpapar sianida. Karena efek racun dari sianida adalah memblok pengambilan dan penggunaan dari oksigen, maka akan didapatkan rendahnya kadar oksigen dalam jaringan. Pada pemeriksaan funduskopi akan terlihat warna merah terang pada arteri dan vena retina karena rendahnya penghantaran oksigen untuk jaringan. Kesimpulannya, berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa hidrogen sianida atau HCN merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit atau akut. Sianida merupakan senyawa kimia yang mengandung C terikat N dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Berdasarkan tingkat keparahan dari sianida, kita harus mengetahui dari mana sumber terbentuknya, jenis industri apa saja yang menghasilkan racun yang mengandung sianida, dan bagaimana proses terpaparnya ke lingkungan, serta apa saja dampak yang akan ditimbulkan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.